Baik, kita masuk ke materi berikutnya dari hukum pajak. Judulnya ini. Jadi kalau masih diingat, kewajiban pajak itu apa aja? Sekali kita sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka kita kan harusnya sudah disebut WP. Waktu kita sudah disebut WP, apa kewajibannya? Pertama sekali yang minggu lalu kita bahas, masa langsung bayar. Daftar dulu NPWP. Ya, baru hitung kita setor, ya kan, bayar tuh. Nah, yang keempat itu adalah lapor. Nah, ini adalah media yang dipakai untuk melaporkan kewajiban pajak kita. Jadi saudara-saudara, mekanismenya memang sedikit ribet bagi kita yang nggak begitu suka administrasi. Saya sudah bayar tadi katanya ya, ngapain saya laporin lagi? Ya, ini konsekuensi dari sistem pemungutan kita yang namanya apa? Self assessment. Karena kalau itu official assessment, udah kita ditagih, kita bayar, udah negara aja yang repot. Sekarang enggak, karena self assessment, berarti negara itu sebenarnya logikanya, itu belum langsung tahu kita sudah bayar atau belum. Kita kena pajak atau belum. Sistem kita belum secanggih itu. Ya. Dulu uang sekolah gitu loh. Uang sekolah kayak gitu, Anda sudah bayar, Anda lapor ke universitas. Sekarang enggak, dibuat jauh lebih mudah. Ya. Jadi ini angkatan-angkatan yang menerima manfaat dari digitalisasi. Anda ditagih di apps atau di SIM, masuk ke virtual account, oh tagihannya jelas, dibayar, masuk langsung kena flag, sudah terbayar. Udah, nggak perlu lapor lagi ke universitas sudah bayar atau nggak perlu bawa apa tuh slip setoran saya sudah bayar atau belum. Kecuali Anda telat melewati batas pembayaran, nah itu memang harus ada manual. Ya, jadi bayar, bentuk atau slipnya dibawa ke biro keuangan. Nah, pajak masih seperti itu, kita bayar, nggak otomatis negara tahu. Walaupun saudara-saudara, waktu saya bayar itu sebenarnya di buku besar Agustoli sebagai WP itu sudah tercantum terbayar. Cuma kan negara nggak tiap saat lihat dashboardnya ya, wajib pajak siapa aja yang belum. Nah, kita lakukan kewajiban kita untuk mengatakan, saya sudah hitung, saya sudah setor. Jadi nggak lengkap kalau kita belum lapor, walaupun sudah bayar, kalau kita belum lapor itu nggak lengkap kewajiban kita. Kena sanksi karena nggak lapor. Nah ini medianya namanya SPT, surat pemberitahuan. Ya, mungkin yang bantu papa mamanya di toko, di usaha, di bisnis, ini aware lah, dikit-dikit pernah dengar lah, oh SPT ya, sibuk-sibuknya nanti sekitar bulan Maret April ya, itu sibuk-sibuk. Tapi tiap bulan sebenarnya kalau papa mama Anda itu pengusaha kena pajak, tiap bulan itu lapor SPT masa PPN. Ya, SPT masa PPN. Nah, ini definisinya. Jadi semua kewajiban pajak yang melekat bagi seorang WP itu harus dilaporkan lewat SPT. Apa saja kewajibannya? Ya, tadi salah satunya bayar. Termasuk bahkan ada kewajiban ini nih. Laporkan utang dan aset. Udah kayak laporan keuangan kita ya. Di PA yang kita pelajari sekarang ya. Baca baik-baik definisi yang tulisannya hitam itu kalau dilihat yang dilaporkan di situ tidak hanya objek pajak, tapi juga segala sesuatu yang kita terima tapi bukan objek pajak. Ya, contoh, saya dapat mobil, tapi mobilnya dari warisan, itu wajib dilaporkan di sana. Ya, saya dapat tanah bangunan tapi dari hibah, itu bukan objek pajak, wajib dilaporkan di sana. Termasuk ini nih, melaporkan aset, melaporkan harta, dan hutang. Jadi kalau saya langgar ketentuan yang ada di huruf hitam ini, di warna hitam ini, saya salah. SPT-nya walaupun sudah saya laporkan dianggap nggak lengkap. Bahkan bisa pengaruh ke pajak yang saya bayar. Contoh nih ya, contoh. Anggap aja aset saya 100. Ya, aset saya 100.
Tahun depan saya lapor SPT, aset saya jadi 1.000, ya, aset saya jadi 1.000. Logikanya, logika gampangnya akuntansi, harusnya penghasilan saya tahun depan itu berapa sih? Saya tahun lalu 100, jadi awal tahun 2022 saya 100 ya. Di tahun 2022 akhir saya laporkan aset saya total jadi 1.000, aset loh ya, harta ya. Logika matematika, logika akuntansi yang normal, harusnya income saya 2022 berapa? Selisihnya kan? Berapa itu? 900 kan? Ternyata penghasilan yang saya lapor hanya 400. Tangkap ya, aset saya 100 awal, di akhir jadi 1.000. Harusnya logikanya income saya 900 karena income itu sebenarnya menambah aset. Ternyata penghasilan yang saya lapor hanya 400. Anda kalau jadi orang pajak apa yang Anda lakukan ke saya? Kirim surat cinta, "Pak Agus, kok bisa aset Bapak 900, ya, income Bapak cuma 400." Nah, saya sadar, "Oh iya ya, 500-nya itu Pak, rumah, tapi saya beri pakai utang loh. Itu bukan dari income loh, nggak boleh kena pajak." Tangkap permasalahannya ya, ada penambahan aset yang harusnya seimbang dengan penambahan income, tapi ternyata saya nggak lapor karena sumbernya dari hutang. Padahal kita diminta hutang pun itu dilaporkan dalam SPT. Itu tadi contoh orang pajak yang masih mau apa? Masih mau menghubungi. Gimana kalau orang pajak langsung ngomong, "Oh, Pak Agus ini nakalan nih. 500-nya income dia nggak laporin." Kan bisa aja dia punya persepsi gitu. Itu privilege dia, hak dia untuk punya persepsi gitu. Langsung saya dikirimin surat, bukan lagi nanya ya, tapi langsung dikirimin, "Pak, Bapak belum bayar PPh atas penghasilan yang 500." Padahal tadi kenyataannya 500 itu apa? Aset yang didapat dari hutang. Jadi harusnya ya, ketika saya nyatat penambahan aset 900, itu juga saya nyatat ada hutang 500. Supaya income saya yang 400 memang masuk akal. Atau yang lain, ya, yang lain. Itu tadi ya, itu tadi contoh saya samakan. Aset saya awalnya 100, akhir tahun ternyata, 1.000, berarti kan naik 900. Ternyata yang saya lapor cuma 400. Diusut punya usut ternyata 500-nya itu apa? Warisan. Warisan itu income, tapi apa? Income tapi apa? Bukan objek pajak. Saya nggak lapor, saya bilang, "Loh nggak kena pajak kok." Saya sudah tahu bahwa itu nggak kena pajak, ngapain saya laporin, wong nggak kena pajak. Ternyata sama orang pajak dilihat kenaikan aset 900, kenaikan income hanya 400. 500-nya ini income lain-lain yang dia nggak laporin nih, bisa aja. Jadi semua informasi keuangan kita, mau itu kena pajak wajib ya pasti. Tidak kena pajak, hutang, itu semua harus dilaporkan. Kenapa? Karena nanti bisa ngaruh ke apa? Bisa ngaruh ke penghitungan pajak kita. Ingat teks amnesti yang kedua barusan yang baru selesai ya. Itu namanya program apa tuh? Masih ingat nggak namanya? Teks amnesti kedua yang baru aja 2022 ini selesai. PPS. Apa itu PPS? Program pengungkapan sukarela. Pengungkapan. Jadi tidak ada masalah dengan pajak. Anggapannya pajak saya sudah benar, tapi saya lupa mengungkapkan harta. Lupa mengungkapkan income yang bukan objek pajak. Jadi SPT-nya yang bermasalah. Jadi pajak saya itu sebenarnya sudah, saya dapat gaji dipotong, saya dapat royalti dipotong, saya dapat investasi dari saham dipotong, udah benar. Cuma penambahan aset itu nggak saya laporkan di SPT. Nah, PPS itulah cara untuk memaafkan kalau kita lupa mencantumkan informasi-informasi yang ada di highlight hitam itu. Tapi banyak kemudian teman-teman wajib pajak nanya ke saya, "Pak Agus, kalau kenyataannya kayak gitu ya, saya memang lupa secara administrasi, ya, tapi pajak sudah saya bayar. Uang yang saya laporkan atau uang yang jadi aset saya di bank itu benar-benar sudah kena pajak sebelumnya. Apakah saya harus ikut PPS?" Ya, saya jawab, pertama, PPS itu memang mengejar orang-orang yang sebenarnya nggak patuh pajak ya. Jadi logikanya atau asumsinya, dia nggak laporkan aset,
ya, yang biasanya aset itu belum kena pajak. Kalau Bapak kan sudah kena pajak, hanya lupa laporkan aset. Saran konkret saya bilang, nggak usah ikut PPS, betulkan saja SPT-nya, ya. Tangkap maksud saya, orangnya sudah taat pajak dalam hal pembayaran. Dia hanya nggak taat dalam hal apa? Lapornya. Bukan nggak taat, mungkin nggak paham gitu ya, atau sudah telat. Uang itu bukan kena pajak kok, ngapain saya masukkan? Itu hutang ngapain saya masukkan umpama. Saya bilang betulkan aja SPT-nya. Loh Pak, nanti kalau apa orang pajak minta saya untuk ikut PPS ya, bagaimana cara Bapak defense itu yang lebih penting. Karena PPS itu sebenarnya mau kejar orang yang belum bayar pajak. Ini orang yang sudah bayar pajak hanya lupa lapor, tidak tahu bahwa harus lapor tuh aset yang bukan objek, kewajiban. Poin saya kembali lagi ke materi awal kita bahwa SPT itu tempatnya melaporkan semua informasi pajak kita. Jangan ada yang hilang. Jadi sekali patuh aja semuanya. Oh berarti sekali nggak patuh nggak usah patuh Pak, saya nggak ngomong gitu ya. Tapi intinya jangan sampai kepatuhan pajak kita jadi rugi, jadi sia-sia karena ada informasi yang tidak kita masukkan, lupa kita masukkan, atau memang sengaja tidak kita masukkan. Makasih Pak Dar. SPT lah tempat kita melaporkan semua kewajiban pajak tadi. Nah, SPT ini ya sekarang ini sudah sangat jarang nih. Ya, ini sudah sangat jarang nih. Cuma beralih ke sini sudah. Enak, setiap bulan Maret gitu ya. Kenapa bulan Maret nanti saya liatin ya. Itu tinggal input di apa? Di ada yang namanya ISPT, e-form ya, e-formulir namanya. Udah saya tinggal masukkan ke situ. Bahkan sekarang DJP jauh lebih canggih. Kalau saya sudah dipotong pajak sama Petra, di SPT elektronik saya sudah kelihatan di situ. Bapak sudah dipotong sama Petra. Istilahnya apa itu? Pajak yang sudah dipotong sama Petra tuh, yang saya bayar di depan, tax credit, ya kan? Kredit pajak itu sudah langsung kelihatan di situ. Saya tinggal masukkan angka penghasilan saya, PTKP saya kalau nggak bertambah nggak perlu saya rubah, udah otomatis kehitung di sana. Kalau dulu masih manual ya, Excel itu manual juga loh ya, karena input satu-satu nggak terkoneksi datanya. Oke. Nah, kalau elektronik ya jelas masuk aja ke dalam apa? Masuk aja ke dalam portalnya DJP ya. Tapi kalau kertas ya berarti harus bisa download dari websitenya DJP, bisa ke kantor pajak minta. Saya punya pengalaman baru aja minggu lalu, mungkin saya pernah cerita ke Anda, saya mau ganti NPWP saya ganti pakai NIK. Karena sekarang kan sudah dianjurkan pakai NIK. Batasnya kapan? Harus semua sudah pakai NIK? 1 Januari 2024. Tapi saya pengen mendahului karena saya kan di Petra jadi apa? Jadi pimpinan yang terkait dengan keuangan. Jadi saya harus beri contoh tuh. Ternyata nggak bisa karena Disduk Capil Sidoarjo itu hapus marga saya, FAM saya dihapus. Ya, jadinya waktu NPWP saya buat ada FAM, ada marga itu harus disesuaikan. Kemarin saya ke KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak, lancar ya. Pelayanannya enak banget. Jadi maka setelah pulang saya WA, Pak, terima kasih ya. Jadi tidak ada masalah lagi sekarang dengan pelayanannya teman-teman pajak termasuk kalau Anda butuh SPT. Nah, apa fungsinya? Ya dibaca aja sini ya, satu-satu ya yang sudah saya omongkan tadi ya. Anda laporkan, sudah bayar atau sudah lunasin pajak. Jadi intinya Anda nggak bisa isi SPT kalau Anda belum bisa isi SPT dan lapor kalau belum bayar. Jadi bayar dulu. Hitung ya, setor, baru lapor. Oke. Orang yang belum punya NPWP memang tidak wajib isi SPT. Apa yang mau diisi? Dia belum punya NPWP kok. Cuma tadi yang minggu lalu saya sebutkan, bisa jadi pajak yang dipotong atas Anda jauh lebih besar. Ini nih, penghasilan yang bukan objek ya dan juga objek wajib masuk. Dapat bunga deposito. Bunga deposito itu PPh final juga masuk di sini. Dapat warisan bukan objek juga masuk di sini. Apalagi gaji yang kena pajak itu pasti masuk. Aset dan liability, ya ini bahasa pajak masih. Ya, termasuk yang nomor 4 nih, ini sistem pajak apa ini?
Nomor 4 itu sistem pajak apa? Yang menggunakan pihak ketiga? Withholding. Ingat itu loh, put aja, udah nggak usah baca. Jadi saya kalau dipotong sama Petra, berapa dipotong sama Petra? Laporkan, masukkan ke sana. Walaupun sekali lagi secara elektronik sudah otomatis tuh masuk. Kalau Anda jadi PKP, berarti Anda melaporkan PPN dan PPNBM. P-nya ini saya sebut minggu lalu kan PPN sebenarnya ya. Pengusaha kena PPN. Jadi pajak masukan Anda berapa, kreditkan terhadap pajak keluaran itu berapa, ya. Udah bayar atau udah lunas belum? Masukkan ke sana. Kalau belum ya belum bisa lapor SPT. Kalau Anda jadi orang yang bayar penghasilan, kan wajib potong pajak. Itu ada SPT-nya sendiri. Jadi SPT itu bukan hanya melaporkan pajak yang saya terima, bukan hanya self assessment, tapi juga melaporkan pajak yang saya potong. Berarti UK Petra nih, kalau potong gajinya saya, itu kan ada nominal yang dia potong ya, dia harus lapor di SPT. Sudah disetor nggak ke negara? Ya. Nah, semuanya masuk di SPT. Ini fungsinya bagi yang bayar penghasilan dan motong. Jadi kalau Anda punya toko, punya usaha, bayar ke pegawai, potong PPh, ada SPT sendiri. Kalau Anda pengusaha kena PPN, jual barang, pungut PPN, ada SPT-nya sendiri. Kalau Anda dapat penghasilan, Anda lapor berapa pajak Anda sudah lunas atau belum, ada SPT-nya sendiri. Itu fungsi bagi masing-masing pihak itu berbeda-beda. Ada diskusi dulu? Oh ya, saya sudah selesai download hasil, tinggal saya rekap ya. Dalam hari ini saya upload. Nilai-nilai. Atau nggak pengen? Oke, saudara-saudara. Nanti kalau nilai sudah keluar sampai tes 2, nanti sampai pada tes 2, Anda bisa hitung. Target Anda apa? Sekedar lulus, berarti 56 ya. Nah, kalau seumpama masih total nilai akhir 50, itu berarti nilai akhir Anda cukup kejar 6. Anda masih ingat nggak UAS itu berapa persen bobotnya? Nggak pernah lihat silabus sih ya. UAS itu 25%. Berarti untuk dapat nilai 6, minimal Anda harus berapa nilai UAS? Oh gampang berarti. 6 itu 25%-nya, berarti totalnya 24 aja Anda dapat. Paham ya caranya ya. Jadi ikuti perkembangan nilai Anda sampai tes 2. Waktu mau UAS Anda bisa hitung, saya harus effort seluar biasa apa sih untuk dapat target nilai saya. Itu kalau Anda hanya pengen sekadar lulus. Tapi kalau pengen dapat A, 86. Berarti kalau nilai Anda 78, Anda butuh 8 untuk UAS. 8 itu 25%-nya, berarti 100%-nya berapa? Kalikan 4. 25% kan seperempat ya. Gitu ya cara hitungnya, nanti deh pas menjelang UAS saya liatin lagi. Tapi Anda tolong simpan nilai-nilai Anda apapun ya, bukan hanya hukum pajak ya, lalu Anda akumulasi. Nah, privilege Anda, hak Anda untuk nanya ke dosen, Pak nilainya belum ya, nilainya belum, karena Anda punya kepentingan untuk ngitung effort saya di UAS harus seberapa kuat, seberapa besar. Kalau umpama ya 86, Anda sudah 85, wah udah ketok mata bakal A, umpama. Tapi kayaknya susah dapat 85. Kenapa? Karena nilai sampai sebelum UAS itu 75 harusnya. Iya kan? Karena kan UAS itu 25, betul ya? Jadi maksimum nilai Anda itu 75 kalau Anda dapat 100 T1, UTS, UAS. Paham ya? Jadi nilai maksimum itu hanya 75 sampai sebelum UAS, nggak mungkin 80-an. Nah, berarti kalau anggap aja nilai Anda 70, untuk dapat 86 kan harus 16. 16 kalikan 4 berapa? 32, 64. Jadi Anda UAS harus 64 umpama. Gitu cara ngitungnya. Itu intermezzo dikit sebelum masuk lagi ke sini. Saudara-saudara, ngisi SPT syaratnya 3. Syarat besarnya ada 3. Jelas, benar, lengkap. Ingat-ingat ya, ngisi SPT itu syaratnya ada 3, jelas, benar, lengkap. Kalau kita nggak jelas, nggak benar, nggak lengkap ya, salah satu dari antara JBL itu nggak masuk, maka SPT kita walaupun sudah kita lapor, dianggap belum masuk.
Sama kayak Anda sudah submit, tapi melewati batas waktu, ya itu nggak diisi, nggak dinilai, umpama. Gitu ya, jadi jelas, benar, lengkap. Nah, kita lihat satu-satu. Jelas itu apa, benar itu apa, lengkap itu apa. Ini syarat untuk dikatakan jelas. Harus dalam bahasa Indonesia, hurufnya Latin. Ya, Latin tuh kayak gini nih. Jangan pakai Sangsekerta, nggak bisa dibaca, ya kan? Jangan pakai Arab, hurufnya, ya, nggak masuk di sistem. Tapi angkanya angka Arab. Jadi angka-angka kayak ini tuh angka Arab sebenarnya. Ya, 16 ini kan angka Arab. Jangan pakai angka apa? Hiragana, katakana gitu kan. Kanji gitu. Mata uangnya rupiah. Mata uangnya rupiah. Ini syarat awal terkait jelas. Jadi jelas, benar, lengkap. Apalagi sih yang masuk dalam kategori jelas? Kalau Anda dapat penghasilan, itu harus jelas sumbernya dari mana. Kira-kira buat apa sih negara kepo sumber penghasilan kita? Coba dilogika dari sepanjang yang sudah kita pelajari, buat apa negara tahu sumber penghasilan kita itu dari mana? Jadi saya kalau tulis ya, gaji udah jelas ya dari Petra, tapi kalau dapat penghasilan lain-lain harus saya tulis dari mana sumbernya. Kenapa? Yang bayar penghasilan saya itu sudah potong pajak atau belum? Yang bayar penghasilan saya itu sudah punya NPWP atau belum? Jangan-jangan dia bisa bayar saya, anggap aja ya, 1 bulan dia bisa bayar saya 10 juta. Berarti kalau dikali 12, 120 juta. Berarti uang dia untuk bayar saya 120. Dia belum punya NPWP. Padahal NPWP batasannya paling nggak kan 54. Betul ya, 54 juta. Berarti ada yang salah dengan orang yang bayar Pak Agus nih. Itu loh. Jadi ini kayak apa ya? Kontrolnya, pengendaliannya Dirjen Pajak untuk orang yang bertransaksi dengan kita. Kita patuh tapi yang sana enggak. Sana kena. Wah, berarti Pak saya kayak jadi pengadu ya. Ngelaporkan orang lain yang apa? Belum patuh ya. Ya gimana, kita juga wajib untuk lapor. Makanya kalau SPT PPN itu ya, semua lawan transaksi harus ditulis. Namanya, NIK-nya gitu ya. Supaya orang pajak tahu, yang transaksi dengan saya juga sudah sepatuh saya enggak? Atau kalau dibalik ya, kita bayar penghasilan ke orang, terus kita belum punya NPWP. Nama kita muncul loh di SPT dia, wajib dia isi. Jadi kita jangan marah ke dia ya. Oh, gara-gara kamu saya dikejar orang pajak, ya itu salah saya, bukan salah dia. Itu kewajiban dia untuk lapor kok. Ya, jadi harus jelas asal usul sumber objek pajak kita atau apapun ya yang terkait dengan objek pajak kita itu dari mana. Kalau terpaksa kayak jualan barang itu kan nggak semua kita tahu pembeli kita siapa ya. Maka kewajiban itu bisa diakumulasi. Kalau jualan ke konsumen akhir itu boleh diakumulasi. Kan nggak mungkin satu-satu kita tanyain KTP, NIK kan, lari nanti pelanggan. Tapi kalau kita adalah wajib pajak apa, grosir ya, sorry bukan grosir ya, ya mungkin wajib pajak yang jadi reseller gitu ya, sementara yang transaksi dengan kita itu wajib pajak besar ya, NPWP-nya wajib kita minta. Tapi kalau konsumen akhir, kita retailer, ya kita nggak bisa minta informasi NPWP dia. Jadi kita akumulasi itu, it's okay. Jelas yang lain adalah, tadi kan dikatakan harus pakai mata uang apa? Rupiah. Nah, ada perusahaan tertentu, kayak perusahaan Taiwan, tanam modal di Indonesia. Itu boleh minta izin untuk pembukuannya pakai bahasa Inggris. Jadi dia minta izin ke Kementerian Keuangan, saya nggak bisa bahasa Indonesia, boleh nggak saya pakai bahasa asing? Nah, Menteri Keuangan bilang, boleh, tapi bahasa asingnya hanya bahasa Inggris. Nah, kalau dia disetujui oleh Menteri Keuangan pembukuannya pakai bahasa Inggris, berarti SPT-nya tidak wajib pakai rupiah. Dia boleh pakai mata uang asing, tapi mata uang asingnya hanya apa? Dolar US, dolar Amerika. Oke, jadi pembukuan itu wajib dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau minta izin boleh pakai bahasa asing, hanya bahasa Inggris. Dari manapun Anda berasal ya, pembukuan maksimal dalam bahasa Inggris.
Nah, kalau kayak gitu berarti mata uangnya boleh selain rupiah, tapi hanya boleh US dollar, yang lain nggak diakui. Ya, jadi yang tadi rupiah ada diskresi, ada pengecualian, tapi itu pun hanya untuk yang pembukuannya boleh pakai bahasa Inggris dan mata uangnya pun sebatas US dollar. Jadi Anda kalau dari tadi ya contohnya yang Taiwan, Anda harus convert dulu ke US dollar, ya. Kalau Anda memang yang sudah dari negara dengan mata uang US dollar jadi enak, nggak perlu ada selisih kurs kan. Anda dari anggap aja paling gampang Amerika, tanam modal di Indonesia. Ya sudah, bahasanya memang sudah bahasa Inggris, asal dapat izin untuk pakai pembukuan dalam bahasa Inggris, maka SPT Anda nanti dalam US dollar, nggak ada selisih kurs. Karena kalau Anda nggak dapat izin pakai pembukuan bahasa Inggris, harus pakai rupiah, berarti kan convert, convert itu pasti ada selisih kurs. Ya, dari mata uang asal ke mata uang rupiah. Itu jelas yang lain ya. Nah ini benar. Kalau benar sih literally ya. Literally ya berarti setiap bagian harus diisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Benar ini bisa juga karena cara penghitungannya benar, jadi nggak boleh error ngitung, ya nggak boleh miscalculation, dan juga benar cara menerapkan aturan. Cara hitung harus benar, menerapkan aturan harus benar. Paling gampang mungkin kayak penyusutan umpama ya. Penyusutan itu kan caranya adalah harga kurangi nilai akhir bagi masa manfaat. Itu cara, tapi ternyata saya tidak kurangi dengan nilai akhir. Nah, itu salah berarti. Cara hitungnya benar tapi aturannya diterapkan salah. Nah, itu berarti tidak memenuhi benar. Tadi kan harus jelas benar lengkap. Benarnya udah salah, salah satu aja salah, SPT-nya dianggap tidak valid. Disinilah keunggulannya anak-anak pajak. Ya, anak-anak tax accounting karena sudah paham aturan. Cuma satu ya saya perlu tekankan ya. Kalau Anda buka kantor konsultan pajak, jasa SPT ini banyak. Banyak yang butuh, banyak yang minta. Cuma apa ya, eee, bukan pekerjaan yang strategis, nggak nantang otak kalau Anda nanti sudah paham benar pajak. Saya berapa kali dulu ketika masih jadi ketua jurusan tax accounting, ada beberapa teman dosen yang studi lanjut, ya, S3, S2 di luar, nggak bisa lapor SPT minta tolong kan, saya bantu isiin. Tapi universitas yang minta tolong waktu itu, bantu ngisikan. Terus saya ditanya sama universitas, "Pak Agus minta honor berapa?" Saya dalam hati, "Aduh, minta honor," bukan saya sombong ya, karena saya tahu ini pekerjaan gampang. Gampang karena sudah paham pajak kan. Anda besok akan pada posisi itu, "Alah ini kayak gini tok, receh," gitu. Tapi kemudian mau dibayar. Nah itu kadang kala memang jiwa bisnisnya harus muncul ya. Wah ini harus dihargai berapa nih? Tahu berapa satu SPT orang pribadi yang paling simpel, paling sederhana itu kalau nggak salah sekarang ada di kisaran 1 juta sampai 1.500.000. Hanya satu lembar dan hanya ngisi angka, lapor tok. Nah ini karena yang saya tolong teman-teman saya, senior saya yang dosen sedang studi lanjut, harganya saya turunin wis banting harga. Karena saya nggak ngerasa nggak enak aja. Ya, waduh ini gampang banget, harusnya dia bisa ngisi sendiri tinggal kirim pos juga bisa gitu. Poin saya apa saudara-saudara, memang kayaknya menggiurkan per unit ya, tadi 1,5 kalau klien saya anggap aja 100 ya, berarti Anda harus perluas jaringan kan ya, itu sudah berapa tuh. Cuma nggak strategis, nggak nantang, ya, nggak nantang. Ini memang banyak unitnya, tapi ya itu tadi, sangat-sangat clerical dan bisa jadi di masa depan ini sudah tergantikan oleh mesin. Orang makin tahu pajak, ini jadi nggak butuh. Tapi tetap ini kemampuan dasar, mirip kayak kita mau masuk ke Google, ini password-nya dulu. Kalau ini Anda nggak bisa mengeksplor Google lebih dalam, gitu ya. Jadi pahami ini nanti, ada mata kuliah khusus untuk ngisi SPT dan tidak sulit selama Anda pahami aturan pajak gitu ya. Tapi jangan terlalu bangga dengan pengetahuan ngisi SPT karena sebenarnya itu hanya pengetahuan paling dasar dari seorang konsultan pajak. Terus apa terus yang besok-besok strategis Pak? Ya keputusan untuk tax planning, tax management, kalau ada kasus dengan orang pajak gimana caranya saya bisa menang, bisa ngecilin pajak.
Itu yang paling penting. Dan kesimpulan paling gampangnya soft skill. Speak. Paham ya? Jadi bisa jadi mungkin kita keliru, tapi gimana caranya kekeliruan ini tidak menghasilkan hukuman yang besar. Itu kan soft skill banget tuh, kemampuan bicara, kemampuan mempengaruhi orang lain, ya. Ada beberapa orang yang dikaruniai talenta keberuntungan kayak gitu kan, kena gitu, ngelanggar lampu merah. Wah, mungkin karena punya talenta kayak gitu lolos. Tapi ada yang dengan menggebu-gebu menjelaskan nggak bisa juga, ya sudah salah gitu, ya. Jadi di pajak kayak gitu. Taat pajak, patuh pajak, ngerti pajak, bagus. Tapi belum cukup, harus ada soft skill lain. Ya, Pak gimana kalau ngasih uang pelicin? Itu nggak perlu diajarin sekali lagi ya. Itu semua orang sudah punya skill itu di otaknya yang penuh dosa ini gitu. Nah itu nggak perlu belajar di pajak. Ya, oke balik ke sini. Ini yang disebut benar. Ya, jadi tadi jelas ada beberapa indikatornya ini yang disebut benar. Ya, sementara lengkap adalah kadangkala ada informasi yang nggak perlu kita isi, itu kita lewati, jangan. Strip, dikasih tanda strip itu loh. Seumpama ya, apa contohnya? Memperoleh penghasilan dari sumbangan. Oh nggak punya, saya lewati aja, jangan. Isi nol atau strip. Itu salah satu unsur yang disebut lengkap. Ya, jadi semua isian form di dalam SPT itu harus diisi. Minimal ini yang harus diisi. Dulu waktu masih manual butuh tanda tangan, sekarang nggak butuh tanda tangan. Besok-besok kalau aktif di kepanitiaan ya, upayakan semua dokumen Anda, termasuk daftar hadir dan semacamnya, pakai aja dokumen digital. Dan nggak perlu tanda tangan. Oh daftar hadir kok nggak bisa tanda tangan Pak? Kan nggak sah nanti. Saudara-saudara, orang mau masuk ke akun dia, termasuk waktu Anda ujian, itu kan pakai apa? Password kan? Nggak semua orang bisa loh punya password itu. Kalau nggak Anda bagikan. Sama kayak tanda tangan. Kemampuan menandatangani kan hanya melekat di satu orang. Jadi ketika bisa masuk pakai akun dalam dokumen digital, itu sudah tanda tangan sebenarnya. Sudah sah. Makanya SPT sekarang yang elektronik, nggak ada tanda tangannya. Ya, pokoknya kita sudah validasi, kayak PRS besok ya, nggak ada tanda tangan. Nggak valid dong Pak. Valid aja, wong Anda masuk sebagai akun Anda kok. Jadi yang bawah ini sebenarnya sudah nggak relevan kalau elektronik ya, hanya yang manual aja nih yang masih butuh tanda tangan. Setiap bagian nggak boleh kosong. Nah, dulu yang manual harus rangkap 2, satu dikasih ke KPP, kantor pajak, satu kita simpan. Harus tanda tangan. Ini sekali lagi dalam konteks SPT-nya masih manual ya. Kalau tidak tanda tangan dianggap tidak lengkap, tidak disampaikan gitu. Sekarang terhapus semua dengan elektronik. Loh Pak, sekarang masih boleh manual. Beberapa orang masih bisa manual. Ya, termasuk beberapa teman saya ya, klien yang minta tolong diisiin SPT, masih ada beberapa yang manual. Ya. Jadi belum semua, tapi kalau wajib pajaknya itu pengusaha itu sudah diarahkan semua ke elektronik. Kalau orang pribadi kayak pegawai gitu ya, murni pegawai itu masih boleh, masih diperbolehkan pakai manual. Nah, siapa yang bisa menandatangani ya? Kalau itu UD, kalau itu toko biasa ya pasti yang punya ya kita orang pribadi. Tapi kalau itu PT, CV, siapa yang berhak isi SPT? Nah ini ya, bisa direksinya ya, bisa direksinya. Di belakang tadi ada kata-kata ini kan, kuasa. Di sini juga ada kata-kata kuasa. Jadi kuasa itu maksudnya dia bukan bagian dari perusahaan, dia bukan WP, tapi bisa diberi kuasa untuk mengisi SPT. Siapa itu? Anda-anda semua besok ya Allah jadi konsultan pajak. Jadi Agus Toli nggak bisa atau nggak punya waktu ngisi SPT, tolong dong isiin. Jadi NPWP Anda tertulis itu sebagai kuasa, tapi saya harus kasih surat kuasa. Nggak bisa sembarangan orang ngisiin SPT saya kalau nggak punya kuasa. Berarti ada fee-nya ada, itu yang saya sebut tadi. Makin tinggi level SPT ya, itu biasanya nggak main nominal lagi, main persentase. Sekian persen dari omset, wah gitu, menggiurkan. Hanya ngisi SPT, cuma itu tadi.
nggak menantang secara intelektual karena dia sangat klerikal. Biasanya kalau Anda sudah jadi pemilik konsultan hanya tinggal suruh anak buah gitu ya. Nah, SPT juga wajib dilampiri oleh laporan keuangan. Ini istilah laporan keuangannya pajak. Kalau di akuntansi kan yang atas sudah bukan neraca atau balance sheet lagi ya. Apa namanya sekarang? Laporan posisi keuangan. Neraca itu sudah dinosaurus, istilah dinosaurus. Aktiva pasiva itu akuntansi masa lama itu. Jadi kalau guru SMA masih pakai itu sudah nggak pas. Sekarang istilahnya aset, liability, equity, ya kan? Nah ini masih bahasa undang-undang pajak. Jadi income statement dan statement of financial position ya, laporan posisi keuangan dan income statement. Harus dilampirkan. Kalau nggak dilampirkan, nggak apa? Nggak lengkap. Ada pertanyaan dulu. Tadi sudah, saya di lampu merah Siwalan Kerto tadi, wah ini bakal telat. Ternyata cukup cepat dari depan ya. Minggu lalu saya berangkat jam 6 kalau nggak salah, jadi di sini nganggur. Nah, minggu ini 6:30 aja ternyata mepet ya. Nah, nggak tahu minggu depan harus jam berapa. Oke, sudah ya, nggak ada pertanyaan ya, lanjut. Di mana kita bisa ngambil SPT? Kalau masih manual ya ke kantor pajak, KPP. Dimanapun bisa, tapi biasanya sama kantor pajak ditanya, alamatnya di mana? Oh Sidoarjo, biasanya diarahkan ke Sidoarjo. Tapi kalau hanya ngambil SPT itu free saja, ya. Nggak ada bayaran ngambil SPT. Nah sekarang dengan elektronik kita bisa download ya di Pajak Go ID. Ini dengan asumsi kita belum jadi WP ya. Tapi kalau kita sudah jadi WP, masuk di websitenya DJP, itu sudah pakai NPWP dan apa? Password kita. Sudah langsung kelihatan formulir yang terkait dengan usaha kita. Jadi nggak perlu download lagi, tinggal diisi di sana. Nah, mulai masuk ke konten pentingnya SPT, pengetahuan tentang SPT. Ada 2 jenis SPT. Ada SPT yang wajib diisi dan dilaporkan secara tahunan. Ada SPT yang wajib diisi dilaporkan bulanan. Kalau tahunan namanya SPT tahunan, kalau yang bulanan namanya SPT masa. Jadi masa ini sebenarnya bulan kalau di pajak. Tahunan itu ya periodenya 1 tahun, masa itu periodenya 1 bulan. Jadi masa pajak itu adalah 1 bulan kalender. Dari tanggal 1 sampai kalau Februari ya bisa 28 atau 29, kalau yang lain 30 atau 31. Itulah masa pajak. Berarti SPT masa Agustus 2022. Nah, itu berarti dari tanggal 1 sampai tanggal berapa Agustus? 31 ya? Berarti kalau saya punya pajak yang tahunan dan masa, paling enggak ada 13 SPT yang harus saya lapor. 12 SPT masa, 1 SPT tahunan. Itu kalau hanya 1 jenis pajak, kalau ada banyak jenis pajak, banyak SPT yang harus kita laporkan. Makanya jadi WP itu kadangkala bukan masalah bayarnya kita enggan, tapi masalah administrasinya. Ya, masalah administrasinya. Makanya sekarang dipermudah sama Dirjen Pajak pakai web base, nggak perlu kertas-kertas di print dan semacamnya. Nggak perlu ke kantor pajak lagi. Ya, tinggal klik masuk. Nah, tahun pajak itu ada 2. Bisa pakai tahun kalender, ke tahun kalender ya 1 Januari sampai 31 Desember, atau punya tahun sendiri, tahun buku sendiri. Kayak Petra, saya pernah cerita. Petra itu baru aja 1 September kemarin memulai tahun pajak 2022-2023. Jadi Petra nggak pakai 1 Januari sampai 31 Desember, enggak. Petra pakai 1 September sampai Agustus tahun depan. Ya, di sini nggak sempat saya sajikan ya, tapi
tahun pajak itu bisa dilihat dari satu ya tadi tahun kalender. 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti tahun pajak 2022 kalau pakai tahun kalender ya mulainya 1 Januari 22 sampai 31 Desember 22. Tapi ada yang membingungkan, apalagi kalau di tengah-tengah ya kayak Petra, nggak mulai dari Januari. Cara mengidentifikasinya gini aja. Kalau pas 6 bulan, karena tahun pajak itu nggak bisa pakai 22, 23, dia hanya satu, tahun 22 atau tahun 23. Nggak kayak tahun ajaran ya. Sekarang kan kita masuk tahun ajaran 22, 23 kan, 2022, 2023. Pajak nggak gitu. Pajak hanya pengen tahu tahun pajak berapa ini, 21 kah, 22 kah, 23 kah? Kalau Anda pakai tahun kalender sekali lagi gampang. Kalau pakai tahun kalender 2022 itu berarti 1 Januari sampai 31 Desember 22. Nah, kalau mulainya 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2023, itu tahun pajak berapa? 1 Juli 22, 6 bulan ya. 30 Juni 23, pas-pas 6 bulan. Ingat, kalau tahun buku itu 6 bulan, maka tahun pajaknya itu yang lebih awal. Jadi kalau saya mulai 1 Juli 22 sampai 30 Juni 23 itu tahun pajak 2022. Berarti tahun pajak 2023 saya mulai kapan? 1 Juli 23 sampai 30 Juni 2024. Itu tahun pajak saya 2023. Jadi kalau pas 6 bulan, yang lebih depan yang mana? Itulah tahun pajaknya. Kalau nggak pas 6 bulan, kayak Petra. Petra mulai 1 September, berarti di 2022 dia hanya berapa bulan? September, Oktober, November, hanya 4 bulan. Berarti Petra ketika masuk 1 September 2022 ini, itu tahun pajak berapa? Nggak bisa pakai 22. Karena kan Pak, September 2022 yang lebih dahulu nggak bisa. Yang dipakai acuan adalah di tahun berapa yang bulannya lebih dari 6 bulan. Paham ya? Di tahun 22 cuma 4. 2023 ada 9. Berarti sebenarnya Petra waktu masuk 1 September ini itu masuk tahun pajak berapa? 2000 saya ulangi ya. Kalau 6 bulan gampang. 6 bulan pertama yang dijadikan acuan tahun pajak. Berarti kalau mulai 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2023 itu tahun pajak 2022. Kenapa? Karena yang lebih dahulu kan 2022. Tapi kalau nggak pas 6 bulan, lihat bulan yang lebih banyak dalam 1 tahun yang mana? Petra mulai 1 September 2022 sampai Agustus 2023. Lebih banyak bulan di 2023. Jadi sebenarnya sekarang Petra lagi di tahun pajak 2023. Berarti yang kemarin berakhir 31 Agustus 2022 itu tahun pajak berapa? Tahun pajak 2022. Gitu ya. Jadi bisa pakai tahun kalender, bisa setengah-setengah 6 bulan itu lihat tahun pajak awal atau lihat tahun yang bulan pajaknya lebih banyak. Itulah tahun pajak. Nggak hanya tahun kalender. Ada diskusi? Apa keuntungan pakai tahun buku? Ya kita bisa menyesuaikan dengan apa istilahnya ya, siklus produksi kita, kayak universitas. Siklus produksi dalam tanda kutip ya, siklusnya universitas itu kan dimulai dengan mahasiswa baru datang kuliah kan. Itu di bulan apa? Agustus atau September kan? Jadi lebih banyak sih pada penyesuaian dengan kebiasaan awal kita memulai sesuatu. Kalau kebiasaan awal kita memulai sesuatu adalah tahun kalender, ya sudah pakai tahun kalender. Tapi kebanyakan institusi pendidikan khususnya itu menyesuaikan dengan kapan mulai semester. Makanya September mulainya. Nah, kalau perusahaan lain ya bisa aja mungkin dia punya sejarah berdirinya di bulan Maret. Ya sudah berarti mulainya bulan Maret. Selama 12 bulan it's okay. Ya. Itu dianggap sebagai tahun pajak. Jadi bukan keuntungan pada penghitungan, nggak ada sih. Lebih pada biasanya siklus operasimu itu dimulai kapan? Atau tanggal-tanggal tertentumu itu dimulai kapan? Ya, yang lain? Ya buat aja jadi tahun kalender kalau gitu.
Kalau kamu mau lapor Desember, berarti kamu buat tahun kalender aja, ya. Nggak usah bikin tahun buku khusus. Karena kalau Desember itu logikanya adalah tahun kalender. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi gini loh, kadang teman-teman di Dirjen Pajak ya, di kantor pajak itu juga nggak paham. Petra itu mulainya September sampai berakhir Agustus. Berarti kita lapornya Agustusan kan? Ya enggak? Lapor SPT, lapor pembukuan. Ditolak sama mereka, Pak, belum Desember. Kayak tadi ya. Belum Desember, Pak. Loh, yang biasanya lapor SPT, loh, saya itu berakhirnya bulan Agustus. Ini masa saya lapor. Oh iya ya, bisa ya kayak gitu kan? Konyol. Ya. Biasanya memang ada orang pajak tertentu yang enggak update, ya enggak paham padahal ini aturan dasar gitu ya. Jadi Petra pernah ditolak karena lapornya sebelum Desember. Tunggu Januari aja Pak. Wah udah telat nanti kami. Ya. Nah inilah jenis atau tipe-tipe SPT yang ada. Yang atas ini bulanan, yang bawah ini tahunan. Oke. Di kan sudah download harusnya ya, nggak perlu dicatat. Jadi dilihat ada beberapa, kalau kode itu sebenarnya pasal di undang-undang. Undang-undang PPH, Undang-Undang 36 tahun 2008 itu ada pasal-pasalnya. Nah, itu yang kemudian jadi kode penghasilan dan jadi kode SPT. 4 ayat 2, Anda mungkin pernah dengar saya jelaskan soal PPH final ya. PPH final itu apa? Sifatnya intinya. Waktu saya dapat penghasilannya langsung dipotong. Akhir tahun penghasilan yang sudah saya dapat tidak perlu digabung. Karena sudah final. Jadi nggak perlu ditotal dengan penghasilan lain. PPH yang dipotong nggak bisa ngurangin, nggak bisa jadi kredit pajak. Itu namanya PPH final. Beda kayak gaji. Gaji itu kan saya dapat sebelum akhir tahun. Dipotong pajak. Akhir tahun gaji saya hitung ulang. Saya hitung ulang, pajak atas gaji bisa saya kreditkan. Itu pajak yang bukan final. Tapi pajak final kayak tadi, dapat Agustus atau September, Desember, nggak perlu di total dengan penghasilan lain. Perlu dilapor, tetap dilapor, tapi nggak perlu ditotal untuk dihitung ulang. Kita kan pakai stelsel apa? Campuran ya. Akhir tahun waktu mau ngitung stelsel real, nggak perlu dihitung ulang. PPH yang dipotong juga nggak boleh jadi tax credit, nggak boleh jadi prepaid, nggak boleh jadi pengurang. Apa contohnya yang sering saya sebutkan kalau PPH final? Saya sering ngomong contoh PPH final. Ada beberapa, ada banyak, tapi yang sering saya omongkan apa? Bunga tabungan. Tiap bulan dapat bunga tabungan langsung dipotong kan? Nah, bunga tabungan itu akhir tahun nggak perlu Anda total dengan penghasilan lain-lain. Karena bunga tabungan itu PPH final. PPH bunga tabungan berapa persen? Jarang lihat rekening koran ya. Itu 20% nggak bisa jadi kredit pajak. Gitu ya. Itu PPH final. Salah satu PPH 4 ayat 2 itu bunga tabungan. Walaupun sekarang, kalau Anda ikuti berita ya, bunga tabungan itu sampai level mungkin sekitar 50 jutaan, udah nol. Coba cek di buku tabungan, udah nol. Saya punya beberapa rekening, ada rekening yang sisa, bukan sisa sih, dulu pernah jadi rekening gaji, sekarang pindah ke bank lain. Nah, ini biasanya saya pakai untuk anak-anak lah ya, saya sisihkan ke sana. Beberapa kali, loh kok nggak ada. Jadi sebelum ada berita bahwa bunga tabungan nol itu sudah saya cek, loh kok nggak ada ya. Saya tanya ke bank, oh memang ada perubahan aturan Pak, bulan April atau bulan Mei yang lalu. Saya bilang, loh kok nggak diomongin ke siapa? Ke nasabah. Ini kan berarti Anda nggak terbuka gitu kan. Akhirnya pemerintah kan yang ngomongkan, yang umumkan. Ya. Biasanya kalau kita dapat bunga itu mungkin kalau di atas 50 juta tabungan. Jadi tabungan itu investasi yang sudah sangat-sangat tidak menjanjikan lah. Ya, kita bahkan harus dipotong bulanan kan, biaya administrasi dan semacamnya. Bisa jadi uang kita masukkan untuk dipotong. Tapi intinya salah satu jenis PPh 4 ayat 2 atau final itu adalah bunga tabungan. Yang lain ya rata-rata dari investasi sih. Jual saham ya kena 0,1 atau 0,5%,
Hasil dari jualan saham itu nggak perlu ditotal dengan penghasilan kita lain-lain. Rata-rata investasi yang masuk di 4 ayat 2. 15 ini paling jarang ketemu. Jadi kalau pengen tahu ya, baca aja UU PPH 36 tahun 2008, lihat di pasal 15 ngatur apa. Salah satunya itu terkait dengan apa? Perusahaan pelayaran. Jadi Anda kalau kirim logistik dan semacamnya pakai angkutan laut, itu ada PPH pasal 15. Nomor 3 itu PPH yang paling populer se-Indonesia Raya karena itu terkait dengan gaji. Jadi tiap bulan saya dapat gaji, itu dipotong sama pemberi kerja, sama Petra, namanya PPH pasal 21. Besok kalau kerja di Petra jadi asisten, jadi MPW purna waktu ya, mahasiswa part time, dapat gaji, honor, dipotong PPH, namanya PPH pasal 21. 26 itu kalau yang dapat orang luar negeri, subjek pajak luar negeri. Jadi sama-sama gaji, tapi yang sana dosen luar, dia dipotong PPh 26. Kalau saya, subjek pajak atau wajib pajak dalam negeri, PPh 21. PPh 22, Anda nggak perlu, maksudnya itu nggak masuk materi ya, nggak masuk. Yang materi ini kan intinya tahu bahwa ini semua adalah SPT masa. Tapi saya perlu ulangi lagi, walaupun saya pernah jelaskan di pengantar perpajakan. PPh 22 itu impor. Kita impor barang, kena PPH, namanya PPh 22. Atau kalau jual barang ke, masih ingat? Bendahara, ke kantor pemerintah. Ya kan, masih ingat ya, jual barang ke kantor pemerintah, itu sama kantor pemerintah dipotong PPh, namanya PPh 22. 23 ini kebanyakan terkait jasa, ya, royalti, ya, bonus, tapi yang terima biasanya badan, bukan OP. Kalau OP itu 21. Terus kok ada 26 ya? 26 itu berarti yang terima siapa? Subjek pajak luar negeri. PPh 25 itu adalah setoran, kalau yang 4 sampai 23 itu saya dapat penghasilan dipotong sama orang yang ngasih duit. Saya dapat gaji dipotong sama Petra. Berarti dia harus ngisi SPT 21. Karena dia potong PPh 21 atas Agustoli atau pegawai. Jadi yang mengisi nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah orang yang bayar penghasilan dan motong pajak. Termasuk Anda besok kalau punya usaha, jadi pemilik. Ya, bayar gaji ke karyawan, motong PPh 21, Anda wajib ngisi SPT masa PPh 21. Kenapa disebut masa? Karena tiap bulan bayar gaji. Nah, untuk yang nomor 6, kalau 1 sampai 5 itu kan istilahnya withholding. Nomor 6 itu self assessment. Jadi nomor 6 itu adalah setoran pajak Anda tiap bulan ke negara. Biasanya itu dilakukan kalau Anda sebagai pengusaha. Saya ulangi ya. Anda punya toko, bayar gaji ke pegawai. Potong kan? Namanya PPh 21 kan? Berarti harus ngisi SPT masa PPh 21. Oke. Tapi Anda kan harus setor pajak atas penghasilan Anda sendiri. Daripada saya setor akhir tahun, saya cicil per bulan. Waktu saya nyicil per bulan itu namanya PPh pasal 25. Itu kewajiban yang namanya self assessment. Kalau tadi motong dari orang itu kewajiban yang namanya apa? Withholding. Gitu ya. Jadi yang nomor 1 sampai 5 itu withholding, nomor 6 itu self assessment. Tapi kalau saya pegawai ya, nggak ada PPh 25. Karena tiap bulan saya sudah dipotong sama siapa? Tiap bulan saya sudah dipotong sama siapa? Kantor. Berarti Bapak harus setor atau lapor SPT 21? Enggak, yang lapor itu yang potong. Siapa yang potong? Kantor. Kalau yang ini, bendaharawan, siapa yang harus lapor SPT masa 22? Saya atau bendaharawan? Saya jual barang ke bendaharawan. Bendaharawan kasih saya duit, dia potong pajak, namanya PPh 22. Berarti siapa yang harus lapor SPT 22? Yang terima uang atau yang lapor? Atau yang bayar? Yang bayar dong. Pokoknya siapa yang potong pajak, dia yang harus lapor SPT ini.
Nah, kalau yang nomor 7, kalau saya jadi pengusaha kena PPN, itu harus ngisi juga yang nomor 7. Jangan dibayangkan semuanya ini kita isi, enggak loh ya. Tergantung kita siapa. Tadi saya katakan, kalau kita pegawai, enggak ada yang harus kita isi. Tapi kalau kita pemberi kerja, nomor 3 pasti. Ya. 4 ayat 2, ya kita siapa? Kalau kita bank, potong PPh atas bunga tabungan atau investasi, kita ngisi yang atas. Tapi kalau kita orang dapat investasi, kita yang dipotong, nggak perlu ngisi apapun. PPh 23, kita perlu ngisi nggak? Ya tergantung. Anda bayar sewa ke orang nggak? Atau Anda justru yang disewa oleh orang? Kalau barang Anda yang disewa oleh orang, dia yang ngisi SPT. Kalau kita yang nyewa ke orang, bayar uang sewa ke dia, kita potong PPh 23, berarti kita harus ngisi nomor 5. Kalau nomor 7, ya sudah pasti kalau kita pengusaha kena PPN, batasnya 4,8, sudah pasti harus isi SPT PPN. Nomor 6, biasanya kalau saya pengusaha atau pekerja bebas, kalau karyawan nggak ngisi. Jadi yang umum yang mana Pak? Kalau kita lah ya, yang relate dengan kita yang mana? Saya asumsi di atas 4,8, berarti nomor 7 iya, umum. Saya asumsi Anda pengusaha, berarti nomor 6 iya. Saya asumsi Anda punya karyawan, nomor 3 iya, berarti yang umum itu 3, 6, 7. 3, 6, 7 itu yang umum relate dengan orang tua Anda. Ya. Oke. Nomor 5 mungkin kalau itu tadi, Anda bayar penghasilan ke orang dan orang itu dikenakan PPh 23. Maka 3, 5, 6, 7, tapi 5 jarang. 3, 6, 7 itu yang relate dengan kita, dengan Anda. Kalau saya sebagai pimpinan Petra, saya yang nomor 3. Pasti tuh karena punya banyak karyawan, kami yang potong, kami yang harus lapor. Bisa paham ya? Atau ada pertanyaan nih SPT masa? Enggak semua kita lapor, tergantung kita yang bayar dan potong ya atau tidak. Kalau Anda bukan PKP ya berarti cuma 3 ya dan 6. Kalau Anda pengusaha bukan PKP ya, 3 karena bayar gaji, 6 karena Anda setor tiap bulan, ngangsur tiap bulan. Itu masa. Kalau tahunan, tergantung WP-nya orang pribadi atau badan. Orang pribadi itu 1, badan itu 2. Tapi ada banyak form nih. Saya nggak tahu itu kode apa itu 1770. Kayaknya itu dari 1 Juli 70. Ya waktu itu formnya sudah ada sejak saat itu ya, jadi belum dirubah, bisa jadi. Nah sekarang coba lihat ya, saya nggak sajikan sih di belakang tapi coba Anda catat untuk Anda ingat-ingat. Apa bedanya masing-masing kode ini? Nomor 1 ini kan ada 3 kode ya. SS itu refers to sangat sederhana. Jadi 1770 sangat sederhana. Itu diisi oleh orang pribadi yang bukan pengusaha. Jadi nggak jualan barang, nggak jualan jasa, termasuk orang pribadi yang bukan pekerja bebas. Masih ingat ya pekerja bebas itu kayak apa? Apa contoh pekerjaan bebas? Hmm? Broker, dokter. Selama dokter tadi, dokter bisa jadi dia pekerja terikat loh. Kapan dokter disebut pekerja bebas? Kalau praktek sendiri di rumah. Akuntan, kayak saya bukan pekerja bebas kalau saya dilihat sebagai pegawai Petra. Tapi kalau saya punya kantor konsultan akuntansi sendiri di rumah, saya pekerja bebas. Saya ulangi, SS sangat sederhana, itu diisi oleh mereka yang bukan pengusaha, bukan pekerja bebas. Berarti siapakah mereka yang bukan pengusaha, bukan pekerja bebas? Siapakah mereka yang bukan pengusaha, bukan pekerja bebas? 1, pegawai, hanya kerja di orang. Kedua, ada nggak ya penerima penghasilan lain selain pengusaha, pekerja bebas, dan pegawai? Ada nggak? Pensiunan masuk dalam definisi pekerja terikat, pegawai. Jadi nomor 1.
investor itu masuk. Dia kan bukan pengusaha, dia bukan pekerja bebas. Uang yang kerja buat dia katanya, itu investor. Jadi SS sangat sederhana dan S itu diisi oleh yang bukan pegawai, bukan pekerja bebas. Terus apa bedanya sangat sederhana dan sederhana? Kalau yang sangat sederhana itu yang penghasilannya di bawah dalam 1 tahun di bawah 60 juta. Jadi kalau saya contoh aja ya pegawai, total gaji saya dari kantor 60 juta ke bawah, saya bisa isi SS, bisa isi SS. Ya, atau S. Tapi yang wajib saya isi SS karena saya harus isi SPT, berarti SS saya harus isi. Kalau saya pengen isi S, boleh. Tapi sebenarnya ngapain? Wong saya cukup sangat sederhana aja. Jadi sangat sederhana ini buat selain pemilik usaha, selain pekerja bebas, siapa saja, pegawai atau investor yang penghasilan 1 tahunnya 60 juta ke bawah. Kalau Anda pegawai atau investor di atas 60 juta, Anda wajib isi S. Jadi nggak boleh isi SS, wajib isi S. Tapi kalau saya 60 juta ke bawah, pegawai maupun investor, boleh isi SS atau S. Tapi wajibnya SS. Paham ya? Kewajiban minimalnya SS, pengen S boleh, cuma lebih ribet S itu. S itu sederhana. Kalau SS kan sangat sederhana, S itu sederhana. Berarti bisa ditebak dong 1770 buat siapa? WPOP yang pengusaha, yang pekerja bebas. Itu enggak ada batasan penghasilan, dia wajib isi 1770. Boleh enggak saya, pegawai, berapapun penghasilan saya, isi 1770? Boleh. Boleh. Cuma lebih ribet 1770, ngapain? Wong saya punya kesempatan ngisi SS atau S kok. Ya jadi ke bawah ini wajib buat yang tadi ya, yang 60 juta ke bawah. Tapi kalau pengen isi atas silakan. Tapi kalau saya sudah di atas 60 juta pegawai, nggak boleh isi yang bawah. Minimal S ya, 1770 juga oke. Tapi kalau saya pengusaha, yang bawah nggak boleh saya isi. Harus atau wajib 1770. Nomor 1 ada pertanyaan. Tahunan nomor 1. Ya. Apa? Warisan. Warisan itu kan penghasilan lain-lain yang kita dapat. Pertanyaan sekarang, di luar itu core bisnis Anda apa? Usaha utamanya apa? Masa usaha utamanya selalu terima warisan, kan enggak ya? Usaha utamanya apa? Apakah pengusaha, pekerja bebas, pegawai, atau investor yang tiba-tiba dapat warisan? Jadi warisan itu jenis penghasilannya, bukan tipe WP-nya. Nah pertanyaan saya, apa utamanya? Oh kalau pegawai ya berarti masuknya di entah SS atau S, tergantung apa besaran gajinya atau investasinya 1 tahun. Yang lain? Kalau kerjanya ada satu terikat, ada satu yang bebas, dia wajib 1770. Jadi nggak bisa ngisi 2 SPT, hanya satu. Ternyata dia pekerja bebas, oh sudah pasti harus 1770. Berarti ada bagian di 1770 dia harus ngisi yang terikat. Paham ya? Jadi ada orang yang di rumah buka praktek tapi juga kerja di kantor nih dokter. Ya sudah, dia ngisi 1770. Bagian yang dia kerja di kantor itu ada kok di 1770 disediakan. Tapi kalau Anda ngisi 1770 SS atau S salah karena tidak ada bagian untuk pengusaha di situ. Ya, makanya salah kalau Anda ngisi yang bawah kalau Anda sudah kerja bebas atau pengusaha. Yang lain. Investor tok, Pak. Ya lihat S atau SS. Kalau pengen 1770 juga silakan. Jadi kadangkala ya, walaupun tidak terlalu signifikan ya, kita bisa melihat tingkat risk appetite orang dari SPT yang dia isi. Wah. Risk appetite itu maksudnya dia mau terima resiko atau enggak. Kalau dia ngisi 1770 ini dia berarti mau terima resiko. Jadi pengusaha itu kan beresiko ya. Kalau dia orang yang tidak suka terima resiko ya bisa jadi S atau SS. Yang penting tiap bulan dapat gitu.
Ada lagi 1770, baik 1770 S maupun SS. Oke, sekarang badan. Badan itu yang isi CV, PT, firma, yayasan, koperasi, itu badan ya. Lebih gampang, kalau 1771 ini yang normal. Pakai tanda dolar, ini yang mana tadi? Ada loh yang tadi dikecualikan. Pembukuannya dalam bahasa Inggris, mata uangnya dalam US dollar. Itu perusahaan penanaman modal asing tuh. Bisa pakai 1771 dolar. Jadi mata uangnya di situ dolar. Makanya saya bilang nggak ada selisih kurs kalau memang mata uang aslinya US dollar. Berarti perusahaan asing pasti 1771 dolar, belum tentu. Dia pengen nggak pakai pembukuan bahasa Inggris? Dia pengen nggak pakai mata uang US dollar? Kalau nggak pengen dia boleh isi 1771. Nah, saudara-saudara, nanti sekalian dengan saya mengupload nilai ya, saya akan kasih tugas Anda. Per orang, Anda identifikasi satu orang, siapapun itu. Ya, tapi dia sudah harus jadi WP. Jadi nggak harus orang tua. Tapi harus Anda sebut ya, hubungan dengan Anda apa? Calon mertua, silakan. Wah. Siapa tahu ya kan? Nggak perlu sebut nama, nggak perlu tulis NPWP. Anda identifikasi. Saya juga nggak tahu ya itu tokoh fiktif atau enggak, itu tanggung jawab Anda lah ya dengan Tuhan kalau soal itu. Pokoknya intinya Anda identifikasi satu orang, nanti saya kasih isiannya ya Anda isi di Google Form. Itu siapa, hubungan Anda dengan dia siapa. Lalu identifikasi sumber penghasilannya kayak tadi nanya. Oh dia itu dokter tapi kerja juga di rumah sakit. Nah baru paling bawah Anda pilih. SPT yang paling pas buat dia yang mana. Ya, jadi identifikasi orang ini dapat penghasilan sumbernya dari mana, SPT yang pas buat dia apa. Nanti saya kasih formnya ya, Anda isi. Kalau dulu zamannya yang belum digital, itu saya minta ke kantor pajak. Saya minta ke kantor pajak ngumpulin dokumen. Sekarang udah nggak relate lagi. Nah sekarang Anda cari orang tertentu, Anda tanya lah ya. Ya ini risikonya harus Anda tanya ya, sumbernya dari mana. Nah Anda identifikasi SPT yang tepat dia buat dia apa. Kalau dia jawab, oh saya belum pernah isi SPT, itu masalah lain. Tapi intinya buat Anda, dia itu harusnya isi SPT yang mana? Ya, tahunan. Bukan masa ya, tahunan tok. Berarti kalau enggak 1770, 1770S atau 1770 SS. Ya. Kalau dia punya PT, kira-kira yang mana akan dia isi? Bukan 1771 loh ya. Yang ngisi 1771 itu PT-nya. Tapi dia sebagai orang pribadi ngisi yang mana paling enggak? Yakin 1770? 1770 itu kalau dia punya usaha. Itu dia punya PT, berarti dia bukan pengusaha tapi investor. Bedain loh ya. Kalau investor berarti kalau nggak SS ya S. 1770 itu kalau dia punya usaha dagang, punya toko, ya. Pak, tokonya bentuknya PT loh. Itu kan PT sendiri. PT itu ngisi 1771. Dianya ngisi yang jadi kalau Anda punya PT ya, berarti ada 2 SPT. SPT untuk PT Anda, SPT buat Anda sebagai OP. Tapi kalau toko Anda itu UD, ya toko Anda UD, Anda hanya wajib ngisi 1770. Nggak perlu 2. Itu ya. Ada pertanyaan dulu terkait nanti ada formnya, tinggal Anda isi NRP, lalu Anda pilih hubungannya dengan siapa, SPT yang tepat apa. Ya. Nggak apa-apa. Anda ke atas boleh. Semua mau ngisi 1770 silakan, cuma lebih ribet. Tapi kalau Anda harus di atas ngisi yang bawah itu yang nggak boleh. Ya, yang lain. Oke. Tapi ya, saya paham pertanyaannya, Pak. Kalau saya di bawah 60 juta, boleh nggak saya isi di tugas Bapak itu SPT 1770 lah, semua ngisi SPT 1770 nanti. Nggak gitu maksud saya. Isi yang wajib buat dia isi. Kalau dia milih yang lebih atas, ya bagus. Tapi kalau dia ke bawah nggak boleh. Jadi isi yang wajib dia isi ya. Jadi kalau dia di bawah 60 pasti SS kalau dia pegawai.
Tapi kalau dia punya toko di bawah berapapun, dia wajib 1770. Oke, saudara-saudara, ini batas waktu penyampaiannya. Sekarang bulan apa? September. Petra ngisi SPT masa PPh 21 September. Kapan paling lambat Petra harus lapor? 20 Oktober. Berarti SPT masa Desember 2022 kapan paling lambat dilapor? 20 Januari 2023. SPT masa ingat-ingat ya, batas waktu lapornya adalah 20. Tanggal 20. Kalau SPT tahunan, kapan paling lambat lapor kalau OP? Kapan paling lambat lapor kalau OP? Bisa nggak kita kasih tanggal dan bulan yang spesifik? Termasuk badan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang namanya tahun pajak itu tidak hanya tahun, kan yang namanya tahun pajak tidak hanya tahun kalender. Kalau semua pakai tahun kalender ini gampang. Berarti paling lambat akhir Maret tahun depan. Iya enggak? Kalau WP itu pakai tahun kalender 2022, berarti dia paling lambat masukkan SPT tahunan. Kalau OP, akhir Maret 2023. Kalau dia badan, akhir April 2023. Tapi kayak Petra, akhirnya Agustus. Berarti Petra masukkan SPT tahunan 2022 kapan paling lambat? Ayo. Saya sudah jelaskan tadi, Petra itu tahun pajaknya dimulai kapan, berakhir kapan. Tahun pajak Petra 2022, kapan SPT-nya paling lambat dilaporkan? Berarti 4 bulan setelah akhir, ya akhir tahun Petra tadi tahun berapa loh tahun pajak 2022-nya Petra? Petra mulai September sampai Agustus. Berarti tahun pajak 2022-nya Petra berakhir kapan? Saya ulangi ya, Petra mulai September sampai akhir Agustus. Tahun pajak dua-duanya Petra, 2022-nya Petra, kapan berakhir? Bulan apa berakhir? Agustus 2023 apa 22? Kalau 23 itu berarti tahun Agustus 2023 itu berarti lebih banyak bulannya di tahun 2023, itu tahun pajak 2023 dong. Iya kan, lebih banyak bulannya di 23 kan? Dari Januari sampai Agustus berapa bulan itu? 8. Di 2022 September sampai Desember hanya 4. Berarti itu tahun pajak 2023. Berarti tahun pajak Petra 2022 itu berakhir di bulan Agustus 2022. Oke. Berarti kapan Petra paling lambat masukkan SPT tahunan? Desember. Ya, kan Agustus ya, berarti September, Oktober, November, Desember. Jadi bulan-bulan Desember, kebetulan bukan saya ya, bukan teman-teman saya yang keuangan tapi yayasan. Itu mereka repot ngisi SPT, ya lapor ke pemerintah. Jadi tidak bisa ditetapkan tanggalnya, kecuali kita asumsi pakai tahun kalender, itu gampang, akhir Maret atau akhir April. Tapi masih banyak sih yang pakai tahun kalender ya. Makanya bulan Maret April itu kalau Anda pengen magang, sebenarnya dibutuhkan. Jadi kalau pengen magang itu bulan-bulan Januarian. Karena kalau Anda datang bulan Agustus, itu sudah underload. Agak landai, paling SPT masa tok. Cuma masalahnya, bulan Januari sampai Agustus itu kayaknya itu semester yang nggak pas untuk magang. Tapi ada ya teman-teman kakak kelas Anda bulan-bulan ini. Jadi, enggak ya, mereka mulai bulan Agustus. Berarti memang nggak bisa Januari sampai Juni. Justru di situ dibutuhkan untuk magang. Ada pertanyaan ini? SPT masa yang berapa tadi? 7 itu paling lama tanggal 20 lapornya. Kalau SPT tahunan, kalau kita pakai tahun kalender, OP berarti akhir Maret, badan berarti akhir April. Nah, bisa saja ada perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan paling lama 2 bulan selama wajib pajaknya ajukan permohonan tertulis. Jadi anggap aja kita pakai tahun kalender ya. Saya harusnya Maret 2023 masukin SPT 1770 umpama. Ternyata ada sesuatu terjadi, saya boleh ajukan permohonan tertulis, maka saya bisa dapat paling lambat
Mei. Tambahan 2 bulan kan berarti Mei. Kalau saya badan berarti Juni. Kan sampai April. Tambah 2 bulan kan berarti Juni. Nah, nama SPT-nya ini nih, di belakangnya ada Y-nya. Ada Y-nya. Itu kode bahwa itu SPT perpanjangan. Tapi harus memenuhi syarat. Saya kalau orang pribadi harus ajukan sebelum Maret. Kalau saya ajukan setelah Maret, ditolak. Apa alasan perpanjangan? Wah, ini lagi sulit ekonomi, pegawai yang isi SPT terpaksa dirumahkan, sepanjang alasannya masuk akal ya. Dan kita hitung sendiri, pajak kita kira-kira sampai bulan Maret berapa, hitung sementara ya. Terus lengkapi dengan dokumen-dokumen macam-macam serta tanda tangan. Itu syarat-syaratnya. Nanti tunggu Ditjen Pajak setujui atau enggak. Kalau enggak setuju ya tetap bulan Maret atau April harus masukkan SPT. Nah ini SPT masa tadi ya, tanggal 20. Oke. Ada yang sedikit berbeda, ini kan rata-rata ya, rata-rata SPT masa itu kan tanggal 20. Ada yang sedikit berbeda, contoh. Kalau ini sama, 20 semua. PPN. Bulan September jual beli, ada PK, ada PM. Saya harus laporkan SPT masa September paling lambat tanggal berapa? September 2022, transaksi SPT masa PPN saya paling lambat saya lapor bulan apa? Tanggal berapa? Menurut aturan ini. Berarti SPT masa PPN September 2022 paling lambat dilaporkan akhir Oktober 2022, bukan tanggal 20. Jadi 20 itu aturan umum. Ada masa-masa SPT masa khusus yang berbeda dengan tanggal 20. Contoh PPN tadi. PPN itu lebih panjang. Jadi akhir bulan berikutnya. Ini siapa yang ngisi SPT masanya? Bendaharawan. Negara maksudnya ya. Mereka lapornya harus 14 hari, lebih cepat malah. Ya, lebih cepat. Impor. Impor itu yang pungut, siapa yang pungut PP 22 kira-kira kalau impor? Ditebak-tebak aja. Impor itu berarti kaitannya dengan siapa? Bea Cukai. Berarti dia yang lakukan pemungutan apa? PPh 22. Itu pun kalau nggak ada bank ya. Kalau ada bank kan langsung ya kita setor PPh 22 langsung masuk ke negara. Kalau bea cukai yang pungut, maka bea cukai harus setor hari kerja terakhir minggu berikutnya. Jadi anggap aja ya, bea cukai pungutnya minggu ini nih, PPh 22. Berarti Jumat minggu depan dia harus setor. Ya, paling lambat. Diberi batasan supaya uang itu jangan lama-lama ada di pemotong. Lumayan tuh kalau berbunga kan. Nah, itu jangan lama-lama. SPT masa PPh 22 kayak bendaharawan gitu tadi kan. Ya, ini 14, ini selain bendaharawan dan impor, itu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk WP-WP tertentu kayak WP usaha kecil, ada batasannya di sini. Ya, baik OP maupun badan. WP di daerah tertentu, itu apa kata-katanya nih? Nggak perlu tiap bulan sampaikan SPT, boleh digabung. Supaya lebih efisien. Boleh digabung. Jadi SPT masa Januari, Februari, itu disatukan aja di satu SPT. Ya. Gaji dibayar Januari sampai Desember. Berarti tiap bulan orang-orang ini harus sampaikan SPT dong. Iya. Tapi kalau dia masuk dalam kategori ini, dia boleh satukan. Hanya satu SPT untuk 12 bulan. Paham ya? Siapa yang boleh dapat fasilitas itu? Usaha kecil, ini definisinya, dan daerah tertentu. Daerah tertentu ini daerah yang sulit dijangkau pakai transportasi darat. Jadi dia ada di tengah pulau gitu ya. Kayak kilang minyak apa itu boleh pakai SPT digabung dalam 1 tahun. Kalau ini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ini namanya SPT masa unifikasi. Kira-kira apa bedanya ini? Ini kan unifikasi berarti penyatuan ya. Dengan yang ini. Coba baca baik-baik.
Kalau yang sebelumnya, yang ini, itu SPT masa PPh 21 nggak perlu 12, cukup 1. Jadi PPh 21 Januari, Februari, sampai Desember digabung jadi 1 itu. Kalau ini, SPT masanya per bulan nggak perlu per PPh, digabung di satu SPT. Jadi SPT masa September kalau saya ada PPh 22, 23, 26, PPh 4 ayat 2, itu nggak perlu satu-satu SPT-nya. SPT masa September untuk semua pajak ini cukup digabung di satu SPT. Itu namanya unifikasi. Tapi tetap ada 12 kali SPT. Kalau ini cukup 1 kali SPT untuk satu jenis pajak. Jadi ini satu jenis pajak kayak PPh 21 hanya satu SPT, nggak perlu 12. Ini kalau saya punya tipe pajak 22, 23, saya nggak perlu 2 SPT 1 bulan, cukup 1 SPT karena digabung dalam satu. Tetap ada 12 SPT. Itu bedanya ya antara yang sebelumnya dengan unifikasi. Jadi penyederhanaan, ya penyederhanaan supaya nggak terlalu banyak SPT masa. Nah, tidak disampaikan. Jadi walaupun sudah masuk, dianggap tidak disampaikan kalau memenuhi atau masuk dalam kriteria ini. Contoh, SPT nggak ditandatangani kalau masih manual. Dokumennya nggak ada, laporan keuangannya nggak ada. Walaupun SPT-nya dilaporkan, laporan keuangan nggak ada, itu dianggap tidak masuk. Ini, bisa nggak kita lebih bayar? Bisa. Kapan? Kapan dianggap lebih bayar? Kalau PPh. Kalau PPh itu lebih bayar kalau apa yang lebih besar dari apa? Bagaimana menghitung PPh kurang atau lebih bayar di akhir tahun? PPh terhutang kurangi kredit pajak. Kalau kredit pajak lebih besar, itulah yang disebut apa? Lebih bayar. Nah, kalau kita lebih bayar 2020 baru kita masukkan 2024, itu nggak diterima. Ya. Saya sudah diperiksa, diterbitkan surat ketetapan pajak baru masukin SPT. Jadi gampangnya gini, saya itu nggak pernah masukkan SPT. Dirjen Pajak datang periksa, kamu kok nggak pernah masukkan SPT? Wajib pajak Agustoli. Diperiksalah saya, keluar surat ketetapan, baru SPT-nya saya masukin. Udah nggak dianggap SPT-nya. Yang dianggap sekarang apa? Surat ketetapan pajaknya. Atau laporan keuangan yang diaudit tidak masuk di SPT, itu dianggap SPT-nya nggak disampaikan. Saya pernah nih, ini masa-masa pandemi nih saya lupa masukin SPT. Untungnya Dirjen Pajak masih baik, nggak langsung dikenain sanksi. Sanksinya sih kecil ya, cuma maksudnya kan malunya itu loh. Tapi mereka cukup ngomong, Pak Agus segera masukkan loh, kalau enggak sampai tanggal sekian Bapak kena sanksi. Jadi ditegur dulu. Tapi saya lebih enak, karena AR-nya itu kenal sama saya, kebetulan orang Siwalan. AR itu adalah kayak orang pajak yang memang megang beberapa WP. Namanya account representative, AR. Kalau kayak di perusahaan mungkin sales yang maintain klien. Nah, itu ada AR punya nomor WA kan, ngomong, "Pak Gus, kok belum masuk SPT-nya?" "Oh iya Pak, sorry, saya lupa," gitu. Langsung saya laporkan. Jadi saya nggak dapat surat teguran. Saya tanya, saya akan dapat surat teguran nggak? Nggak perlu Pak. Bapak tuh sudah masukin sebelum surat teguran dibuat gitu. Ya, jadi kalau kita nggak masukin SPT tepat waktu nggak langsung kena sanksi. Ditegur dulu, surat teguran. Kalau teguran itu tidak kita anggap, baru nanti ada sanksi. Nah, DJP wajib memberitahu kepada WP kalau SPT yang sudah masuk ternyata ditolak, itu wajib diberitahu. Jadi nggak bisa nunggu diterima atau enggak ya, tapi kalau tidak diberitahu itu anggapannya berarti diterima SPT-nya. Nah, ini yang nggak wajib SPT. Ini tidak wajib SPT.
Anda terima penghasilan di bawah 54 juta, belum menikah, tidak punya tanggungan, nggak wajib SPT. Ya. Kalau yang bawah ini tidak wajib SPT PPh 25. Kalau yang atas tidak wajib SPT tahunan dan SPT 25. Yang bawah ini berarti tetap harus sampaikan apa? SPT tahunan ya. Tapi dia tidak perlu pasukan SPT 25 kayak saya. Saya nggak lakukan usaha. Saya nggak lakukan pekerjaan bebas umpama. Maka saya tidak perlu masukkan SPT 25, tapi saya wajib masukkan SPT tahunan. Kalau yang atas SPT 25 nggak perlu, SPT tahunan nggak perlu. Kemana saya harus melaporkan SPT saya? Sini. Yang paling penting mintalah ini nih. Bukti penerimaan SPT. Kalau di email, kalau di elektronik biasanya setelah kita kirim di email masuk tuh. Pak Agus, Bapak telah melaksanakan kewajiban. Terima kasih. Udah itu lega lah, paling enggak SPT sudah masuk. Nah, ini sanksinya. Ini sanksinya. 2022 harusnya masuk Maret. Ternyata saya masukin April 2023. Saya kena 100.000. Ini nggak lihat bulan ya. Denda itu nggak lihat bulan. Oh iya, sebelum lebih lanjut, saya kasih tahu jenis sanksinya di hukum pajak. Ada 2 jenis sanksi di hukum pajak. 1, sanksi administrasi. 2, sanksi pidana. Saya ulangi ya, sanksi administrasi, sanksi pidana. Sanksi pidana nanti kita bahas sendiri di ujung. Ini berarti terkait pidana pajak. Sanksi administrasi itu biasanya karena lambat SPT, lambat bayar, itu sanksi administrasi. Ada berapa tadi? Administrasi dan pidana. Nah, administrasi ada 3. Ingat-ingat ya, administrasi ada 3. Jangan langsung pikir sanksi itu bunga atau denda. Administrasi ada 3. 1, denda. Denda itu biasanya dalam bentuk rupiah, bukan persentase. 2, bunga. Kalau bunga dalam bentuk persentase. 3, kenaikan. Jadi ada administrasi, ada pidana. Administrasi ada 3. Denda dalam bentuk rupiah, bunga dalam bentuk persentase, kenaikan biasanya dalam bentuk persentase. Nah, kita lihat. Kalau saya lambat lapor, apa sanksinya? Denda. Berapa? Lihat di situ. Kalau denda, tidak melihat berapa lama saya telat. Jadi SPT tahunan 2022 baru saya lapor 2024 ya 100.000. Itu karena saya lambat lapor. Belum lambat bayar loh ya. Kita belum bahas lambat bayar. Saya lambat lapor. Ya, silakan dihafalin nih. Kalau ini buat PT nih. Harusnya masuk April, dia masukinnya setelah April 2023. Kena 1 juta. Berapa lama pun dia telat hanya 1 juta. Nah, kalau ini bulanan kan, tapi tidak lihat bulan berapa bulan dia telat. Pokoknya SPT masa September harusnya akhir Oktober dilaporkan, baru lapornya setelah Oktober 500.000. Kalau SPT masa PPh 21, berapa sanksinya kalau lambat lapor? SPT masa PPh 21, kalau lambat lapor sanksinya berapa? Dendanya berapa? 100, karena dia SPT masa selain PPN ya. SPT masa PPh 4 ayat 2, 100.000. SPT masa 1770 SS, lambat lapor. SPT masa, SPT tahunan PPh yang 1770 SS, berapa? Berapa? Karena 1770 SS itu kan OP. Kalau badan itu yang 1771. Ada pertanyaan?
Sanksi karena terlambat menyampaikan SPT. Nah, ini pengecualian bisa dibaca ya. Siapa yang telat sampaikan SPT tapi dikecualikan. Nah, ini ya kayak sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kegiatan usaha dan semacamnya gitu ya. Kena bencana itu diberi relaksasi, tidak kena sanksi, tapi diharapkan semoga kalau ini ahli warisnya atau kuasanya bisa masukkan SPT. Atau dibuat jadi apa kemarin minggu lalu? Non efektif, ya kan? Sampai di batas waktu ini ada diskusi kah? Karena yang setelah ini, slide setelah ini agak beda kasusnya. Pokoknya ini batas waktu penyampaian ya. Ini batas waktu penyampaian, SPT tahunan maupun SPT masa. Lalu ini buat WP tertentu, boleh laporkan SPT masa dalam satu SPT. Ini buat semua WP, boleh laporkan SPT masa untuk ini dalam satu SPT. Ini adalah indikator SPT-nya tidak valid. Sudah masuk tapi tidak diterima, itu yang ini. Biasanya terbit surat teguran dulu sebelum dikenakan sanksi. DJP harus kasih tahu kepada WP, SPT-mu sudah masuk tapi tidak kami terima, tidak valid. Nah, kalau ini buat mereka tidak wajib masukkan SPT, baik tahunan maupun PPh pasal 25. Ini tempat kita masukkan SPT, ini sanksi. Sanksi apa? Kalau terlambat lapor. Terlambat lapor. Oke. Stop ya, masuk ke topik baru. Gini nih, saya sudah ngisi SPT. Saya lapor SPT tepat waktu. Oke, tepat waktu. Terus sama negara sudah dikatakan, udah valid Pak, sudah kami terima. Kami periksa dulu ya. Di pertengahan jalan, ya di pertengahan gitu ya. Saya sudah masukin Maret, bulan April atau Mei saya baru ingat, aduh matilah. Ada isi SPT saya yang nggak benar. Bisa jadi saya lupa masukin. Boleh saya betulkan. Boleh betulkan ya. Selama Dirjen Pajak belum periksa. Jadi kalau dia sudah periksa tadi kan ya, udah SPT kita nggak bisa diapa-apain. Tapi belum dia periksa, saya lupa, aduh ada penghasilan saya belum saya masukin, atau kelebihan saya hitungnya atau apapun itu. Saya pengen ngerubah SPT, boleh. Pembetulan SPT. Kalau sudah elektronik juga lebih gampang pembetulan, tinggal ngisi pembetulan. Pernyataan tertulisnya nggak perlu, langsung ngisi SPT pembetulan. Asal DJP belum melakukan pemeriksaan. Apa sih indikatornya DJP belum melakukan pemeriksaan? Ini indikatornya. Pokoknya pemeriksaan itu dilakukan kalau kita dicurigai melakukan kekeliruan dalam hitung pajak. Selama surat pemberitahuan pemeriksaan belum dikasih ke kita boleh lakukan pembetulan. Ingat ya, boleh lakukan pembetulan. Kalau setelah kita betulkan ternyata kita lebih bayar, atau kalau setelah kita betulkan ternyata kita rugi, maka kita harus sampaikan SPT itu pembetulannya ya, paling lama 2 tahun. Ya, paling lama 2 tahun sebelum penetapan pajak. Oke. Jadi ada batas waktu untuk disampaikan, paling lama 2 tahun. Kalau setelah saya betulkan, ternyata pajak saya jadi lebih besar yang harus saya bayar. Awalnya saya sudah bayar, kurang bayar saya 100 sudah saya bayar, saya lapor SPT. Saya betulkan SPT-nya, ternyata kurang bayar saya bukan 100, 175. Berarti kan masih ada hutang 75 ya. Nah lihat nih, saya kena sanksi administrasi apa? Apa nama sanksinya? Bunga, bukan denda.
Ditulis nggak di sini bunganya berapa? Di sini dikatakan bunganya itu disesuaikan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi dulu hitungnya 2%, sekarang nggak pakai 2%. Nanti saya liatin ya, berapa persen sih bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Jadi saya betulin SPT, ternyata kurang bayar saya nambah. Awalnya 100 sudah saya bayar. Ternyata jadi 175, berarti kan kurangnya 75. Telat deh bayarnya. Berarti 75 harus saya tambah bunga. Nah, bunganya berapa persen? Nanti dihitung. Yang pasti ini nih. Bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Contoh tadi, SPT masa PPh 21. Kapan paling lambat harus dilaporkan? Atau saya buat spesifik, SPT masa 21 September, itu kapan paling lambat dilaporkan? Saya buat lebih spesifik, SPT masa PPh 21 September 2022, kapan paling lambat dilaporkan? Tanggal berapa tadi SPT masa harus masuk? Halo, tanggal berapa SPT masa harus masuk? 20. Berarti SPT masa September 22 harus masuk tanggal 20 Oktober 2022. Ternyata waktu saya sudah masukin tepat waktu, saya masih kurang 75. Bisa 75 juta, 75 miliar. Nah, 75 jutanya itu untuk Oktober dihitung penuh 1 bulan. Walaupun hanya dari tanggal 21 sampai 30. Jelas ya? Itu yang dianggap dihitung penuh 1 bulan. Jadi saya baru sadar tanggal 22 Oktober. Wah, belum selesai Oktober nih, nggak kena bunga. Tetap kena bunga. Karena bagian bulan hanya 10 hari, 1 hari pun itu dianggap 1 bulan. Saya baru sadar 1 November. Berarti saya sudah kena berapa? 2 bulan. Oktober dan November, walaupun November baru tanggal 1. Itu yang disebut bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Tapi berapa persen nanti kita lihat. Ya, jadi apa? Dihitung sejak ini nih ya, dalam hal utang pajak jadi lebih besar ya. SPT tahunan dan SPT masa itu dihitung pakai bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Ini nih. Lihat baik-baik cara hitungnya. Bunganya itu adalah suku bunga acuan, suku bunga yang ada di ketentuan atau keputusan Menteri Keuangan di bulan itu, ditambah 5% bagi 12. Saya ulangi ya. Jadi di bulan itu ini bisa berganti-ganti nih. Bulan ini mungkin 1,67. Coba cari di internet. Bulan ini mungkin 1,67. Dia ikut suku bunga kredit ya, suku bunga BI. Kalau nggak salah bulan ini 1,67. Tambah 5 berarti berapa? 6,67 bagi 12 bulan. Itulah bunga per bulannya. Nah, ini berarti besok UTS saya tidak akan kasih berapa suku bunganya. Anda kan open ya, Anda bisa download sendiri nanti, cari suku bunga acuan untuk bunga ya di bulan waktu Anda UTS. Berapapun itu di internet, tambahkan 5%, baru bagi 12. Itulah bunga per bulan. Kalau bulan ini kalau nggak salah sekali lagi sekitar 1,67 atau 0,67 ya. Tambahkan dengan 5, baru bagi 12. Kalikan 75. 75 tadi kan hutang saya ya. Kalikan berapa bulan? Tergantung saya membetulkan SPT berapa bulan sejak Oktober. Saya betulkannya Desember, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan. Gitu ya. Biasanya per bulan sih Menteri Keuangan menerbitkan apa? Suku bunga acuan. Yang terbaru Agustus, September mungkin nunggu September selesai. Saya maju ke depan. Ini adalah kasus saya membetulkan SPT tapi belum ada pemeriksaan. Jadi saya belum disuratin sama Dirjen Pajak bahwa Agustoli kamu bakal diperiksa loh, belum.
Saya boleh lakukan pembetulan, silakan. Tapi kalau ada kurang bayar, saya kena sanksi ini. Ya, yang tadi bunga acuan tambah 5% bagi 12. Kalau yang ini, ya, ayat 3 dan 3A, saya ceritakan ya. Pemeriksaan itu, kalau saya sudah diperiksa, biasanya di awal-awal, ya, dipanggil, diomongin, bisa jadi saya dianggap melakukan pidana pajak. Umpama ya setelah diperiksa kayak contoh yang Anda ikutin mungkin yang FS ya. Itu kan diperiksa dulu kan, baru ditetapkan jadi tersangka. Nah, bisa jadi waktu diperiksa ternyata dilihat, oh, Agus Tol ini melakukan pidana pajak nih. Nah, waktu saya dianggap ada pidana pajak, maka ada bukti yang namanya ini nih, bukti permulaan. Hati-hati loh ya, slide-nya beda-beda tergantung pasalnya ya. Pasal ini masih yang ringan. Saya belum diperiksa, saya betulkan SPT, kalau ada kurang bayar, kenanya yang ini. Ya, kenanya yang ini. Tapi kalau ini beda nih, pasal ayat 3 dan 3A pasal 8. Sudah diperiksa, kayaknya bakal disidik, tapi bukti permulaan muncul. Saya betulkan SPT. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada kurang bayar, kenanya apa? Kenanya apa? Denda. Jadi bunga yang ini hanya berlaku kalau saya belum diperiksa. Kalau yang ini saya sudah diperiksa, keluar bukti permulaan, kenanya denda 100%. Lebih tinggi loh ya. 100% dari 75, berarti saya harus bayar 75 plus 75. Kalau ini saya betulkan SPT sebelum diperiksa. Kalau ini saya betulkan SPT, sudah muncul yang namanya bukti permulaan. Poinnya apa? Kalau Anda tahu ada kekeliruan SPT, segeralah dibetulkan. Jangan nunggu diperiksa, jangan nunggu bukti permulaan. Itu ya, sanksinya lebih tinggi di sini. Tapi kalau Anda bayar, kita tidak akan disidik. Sudah deh, nggak akan kena sanksi pidana. Pidana itu bisa di penjara, bisa bayar duit yang lebih besar. Tapi sekali kita bayar 100% plus kurang pajak, sudah stop, tidak disidik. Itu maksudnya. Nah, kalau yang ini ada kata-kata di sini, surat ya, surat pernyataan hasil pemeriksaan, SPHP. Jadi pemeriksaan selesai, sudah mau terbit surat pernyataan hasil pemeriksaan ke kita, saya betulkan. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh aja, selama SPHP belum sampai di saya, jadi pemeriksaan sudah selesai, tapi surat hasil pemeriksaannya belum dikasih ke saya. Boleh saya betulkan? Boleh. Cuma ini kena sanksi kayak tadi, kena bunga. Kalau yang ini beda ya, ini penyidikan. Penyidikan ini lebih ngeri. Ya, lebih apa? Lebih ke arah pidana. Kalau yang ini sudah diperiksa, tapi surat hasil pemeriksaan belum sampai ke saya. Masih boleh dibetulkan rupanya, tapi kalau kurang bayar, saya harus bayar pokok plus apa? Sanksi. Sanksinya pakai bunga acuan plus 5% bagi, oh beda lagi di sini, plus 10% malah. Kalau tadi kan pemeriksaan belum dilakukan, hanya ditambah 5%. Kalau ini pemeriksaan sudah dilakukan, tapi hasil pemeriksaan belum dikirim ke saya. Masih boleh saya betulin, cuma sanksinya lebih tinggi. Bunga acuan plus 10 dibagi 12. Jadi perhatikan baik-baik pasalnya ya. Perhatikan baik-baik pasalnya. Kejadiannya kapan ini kena sanksi? Nanti mungkin minggu depan saya liatin ilustrasi sanksinya. Nah, kalau ini kasusnya adalah saya sudah dapat surat ketetapan pajak. Saya sudah dapat surat banding. Ternyata masih boleh saya betulkan. Masih boleh. Ya. Pembetulan bisa dilakukan 3 bulan setelah menerima surat yang atas. It's okay, ya silakan. Selama belum ada pemeriksaan. Selama belum ada pemeriksaan, sanksinya yang depan tadi ya. Yang bunga acuan tambah berapa persen? 5%. Tapi kalau sudah pemeriksaan, surat belum datang hasil pemeriksaan,
kena yang 10%. Oke, saya buatkan QR